Bulan adalah seorang janda berusia akhir 50-an. Hidupnya sederhana, dan dihabiskannya untuk mengurus rumah tangga. Ini bukan rumahnya. Setidaknya tidak lagi terasa seperti itu. Ini adalah rumah peninggalan almarhum suaminya. Sebuah rumah besar di kawasan yang cukup asri. Rumah tempat ia membesarkan kedua putranya, Dimas dan Gilang. Setelah suaminya meninggal belasan tahun lalu, dan setelah putra sulungnya, Dimas, menikah dengan Zahra, Bulan setuju untuk tinggal bersama mereka. Biar ada yang menemani ibu, kata Dimas saat itu. Tapi Bulan tahu alasannya lebih dari itu. Dimas dan Zahra, yang keduanya baru meniti karir, butuh bantuan mengurus rumah besar itu. Bulan, yang merasa kesepian, setuju. Putra bungsunya, Gilang, tinggal terpisah di kota lain. Gilang lebih mirip mendiang ayahnya. Sedikit bicara namun perhatian. Gilang sering menelepon, menanyakan kabar ibunya, dan selalu terdengar khawatir. Ibu yakin baik-baik saja di sana? Tanyanya. Bulan selalu menjawab. Baik, Le. Kamu jaga diri. Bertahun-tahun berlalu. Menemani, berubah arti menjadi, melayani. Kehidupan Bulan kini diatur oleh jadwal orang lain. Ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk Dimas yang harus berangkat pagi menghindari macet, dan untuk Zahra, yang punya standar sarapan tinggi. Zahra bekerja di sebuah perusahaan multinasional besar. Jabatannya mentereng di bagian keuangan. Dia ambisius, sangat peduli pada citra, dan sedikit banyak, memandang rendah ibu mertuanya yang dianggapnya kuno dan tidak berpendidikan tinggi. Dimas, putranya, terjebak di tengah. Dia menyayangi ibunya. Bulan tahu itu. Tapi dia juga sangat bergantung, atau mungkin takut, pada istrinya. Zahra adalah tipe wanita yang dominan, yang suaranya selalu paling keras di dalam ruangan. Dimas, yang bekerja di level manajer menengah, gajinya tidak sebesar istrinya. Pelan-pelan, harga dirinya terkikis, dan ia lebih banyak memilih diam daripada menentang Zahra. Maka, Bulan menjadi pelayan tanpa bayaran di rumahnya sendiri. Ia yang mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci baju, menjemur, dan menyetrika. Ia memastikan rumah selalu rapi saat Zahra pulang. Ia yang memasak makan malam, meski Zahra seringkali mengeluh. Asin lagi, Bu. Atau, kenapa sayur ini lagi? Aku bosan. Sore itu, sekitar pukul 5, Bulan sedang berada di ruang setrika. Tumpukan kemeja kerja Dimas dan blus-blus mahal milik Zahra menggunung di keranjang. Aroma pelembut pakaian bercampur dengan uap panas setrika. Punggungnya terasa sedikit pegal, tapi ia harus menyelesaikannya sebelum Zahra pulang. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan debuman pelan. Diikuti suara klik-klak sepatu hak tinggi di lantai marmer. Itu pasti Zahra. Pulangnya lebih cepat dari biasanya. Dimas, Dimas, kamu di mana? Suara Zahra terdengar melengking, penuh kegembiraan yang tidak biasa. Bulan mendengar langkah kaki tergesa di ruang tengah. Dimas, yang ternyata sudah pulang dan sedang bekerja di laptopnya di meja makan, menjawab, "Di sini, sayang." "Kenapa?" Aku dapat posisinya. Akhirnya, aku resmi jadi senior finance director." Zahra menjerit kecil. Bulan berhenti menyetrika sejenak. Ia mendengar suara tawa Zahra, suara Dimas yang memberi selamat, meski terdengar sedikit terpaksa. Bulan ikut tersenyum tipis di ruang setrika. Ia ikut senang jika Zahra senang. Jika Zahra senang, suasana rumah biasanya lebih tenang. "Aku harus telepon ibu," Zahra berkata lagi. "Ibu Lestari harus tahu. Dia pasti bangga banget." Bulan melanjutkan setrikanya. Ibu Lestari adalah ibu kandung Zahra. Seorang wanita yang gayanya mirip dengan Zahra. Bicaranya ceplas-ceplos dan tatapannya seringkali meremehkan Bulan saat ia berkunjung. Oke, aku sudah putuskan." Suara Zahra terdengar lagi, kini lebih dekat. Ia pasti sedang berjalan mondar-mandir di ruang tengah sambil berbicara di telepon dengan ibunya. "Malam ini kita rayakan. Kita makan di restoran baru di Hotel Emperor. Yang Wagyu Omakase itu."
Iya, Bu. Ibu harus ikut. Ini perayaanku. Ibu siap-siap aja. Nanti aku sama Dimas jemput ibu. Terdengar jeda. Hah? Ibu mertuaku? Enggak lah. Ini kan acara keluarga inti kita. Bu. Lagian ngapain dia ikut? Dia pasti bingung di tempat kayak gitu. Udah ya, Bu. Aku tutup. Mau siap-siap. Dandan yang cantik ya, Bu. Bulan menelan ludah. Tangannya yang memegang setrika sedikit gemetar. Keluarga inti kita. Kata-kata itu menggema di ruangan sempit itu. Ia bukan keluarga inti. Ia hanya ibu mertua. Ia mendengar Dimas berkata pelan. Zahra, apa nggak sebaiknya ibu diajak? Apaan sih, Dimas? Ini acaraku. Aku mau merayakannya sama orang-orang yang penting buat aku. Ibu kamu di rumah aja. Jaga rumah. Lagian, restorannya mahal. Sayang uangnya kalau dia cuma pesan teh hangat. Tidak ada bantahan lagi dari Dimas. Hanya hening. Bulan mematikan setrika. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya yang terasa perih. Ia mengambil keranjang pakaian yang sudah rapi terlipat, lalu berjalan keluar dari ruang setrika. Ia melihat Zahra sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, mematut dirinya. Dimas duduk di sofa, menatap layar ponselnya, pura-pura sibuk. Bulan berjalan mendekat. Ia berusaha tersenyum, meski terasa kaku. Wah, selamat ya, Zahra, atas promosinya. Ibu ikut senang, katanya dengan suara lembut. Zahra menoleh sekilas, senyumnya meremehkan. Oh, iya, Bu, makasih. Jadi, nanti malam mau pergi makan, ya? Di Hotel Emperor? Bulan bertanya. Sebuah harapan kecil yang bodoh masih tersisa di hatinya. Mungkin tadi ia salah dengar. Kira-kira jam berapa perginya? Ibu harus pakai baju apa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Zahra menatap Bulan dari atas ke bawah. Tatapan yang menilai, seolah Bulan adalah perabot tua yang salah tempat. Lalu Zahra tertawa. Bukan tawa renyah, tapi tawa sinis yang singkat. Hah? Ibu? Ulangnya. Seolah pertanyaan Bulan adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Ibu nggak usah ikut. Bulan terdiam. Gini loh, Bu. Zahra melanjutkan. Nadanya kini dibuat seolah sedang menjelaskan sesuatu pada anak kecil. Ini acara penting. Perayaan promosiku. Tempatnya itu restoran mahal. Hotel bintang 5. Isinya orang-orang kalangan atas. Ibu pasti nggak akan nyaman di tempat kayak gitu. Nanti ibu bingung lihat menunya. Bingung cara makannya. Rasa panas menjalar di pipi Bulan. Lagi pula, ini acara keluarga inti. Aku, Dimas, sama Ibu Lestari. Ibu di rumah aja. Ya, jaga rumah. Zahra membalikkan badan, kembali menatap cermin, menganggap percakapan selesai. Bulan menatap putra kandungnya. Ia mencari pembelaan di mata Dimas. Dimas, katakan sesuatu. Bela ibumu. Dimas mengangkat wajahnya dari ponsel. Matanya bertemu dengan mata ibunya hanya sedetik. Lalu ia cepat-cepat membuang muka. Iya, Bu, gumam Dimas pelan. Nyaris tak terdengar. Mungkin ibu capek. Di rumah aja istirahat. Nanti Dimas bawakan makanan deh pulangnya. Janji. Makanan. Itu terasa seperti tamparan. Hati Bulan yang tadinya perih, kini terasa dingin. Ia sudah terbiasa dianggap remeh. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ini bukan lagi kelalaian. Ini penghinaan yang disengaja. Ia mengangguk pelan. Sangat pelan. Ia tidak mau memberi mereka kepuasan melihatnya menangis atau marah. Oh, ya sudah, katanya datar. Selamat sekali lagi ya, Zahra. Ia berbalik badan, berjalan melewati mereka. Ia membawa keranjang berisi pakaian Zahra dan Dimas ke kamar tidur utama mereka, meletakkannya dengan rapi di atas tempat tidur. Ia bisa mendengar suara pancuran air dari kamar mandi tamu. Zahra sudah mulai bersiap. Ia juga mendengar suara Dimas yang berdeham canggung di ruang tamu. Bulan keluar dari kamar mereka,
menutup pintu di belakangnya pelan-pelan. Ia berjalan lurus, bukan ke kamarnya, tapi ke dapur. Ia berdiri di depan jendela dapur yang menghadap ke taman belakang yang tak terurus. Ia menatap pohon mangga yang dulu ditanam almarhum suaminya. Dia tidak akan menangis. Dia hanya akan menunggu. Sekitar pukul 6:30 malam, rumah itu menjadi riuh. Ibu Lestari, ibu kandung Zahra, telah tiba. Bu Wulan mendengarnya dari dapur, tempat ia mengurung diri sejak tadi. Suara Ibu Lestari sama melengkingnya dengan Zahra, penuh tawa yang dibuat-buat. Wah, anak ibu hebat banget. Direktur. Siapa dulu dong, ibunya? Seru Lestari. Ah, ibu bisa aja. Ayo, Bu, kita berangkat. Dimas, cepetan dong. Nanti macet. Sahut Zahra. Bu Wulan mendengar langkah-langkah tergesa di ruang depan. Suara semprotan parfum yang mahal dan menyengat. Aroma yang asing di rumah ini. Ibu, kami berangkat. Ya. Teriak Dimas dari ruang depan. Hanya formalitas. Ia bahkan tidak menghampiri ibunya ke dapur. Iya, jawab Bu Wulan pelan. Meski ia tahu suaranya takkan terdengar. Pintu depan terbuka, lalu tertutup dengan bantingan keras. Suara tawa mereka masih terdengar di garasi. Lalu, suara mesin mobil dinyalakan. Mobil mewah milik Zahra, yang cicilannya dibantu oleh Dimas, perlahan keluar dari gerbang. Lalu, hening. Hening yang pekat dan menusuk. Bu Wulan berdiri di dapur yang remang-remang. Rumah besar itu terasa kosong dan dingin. Ia sendirian. Ia melihat ke meja makan. Ada piring dan cangkir kopi sisa Dimas tadi sore. Ada juga piring bekas camilan dan gelas jus milik Ibu Lestari, yang ditinggalkan begitu saja. Mereka bahkan tidak repot-repot membawanya ke wastafel. Dengan gerakan mekanis, seperti robot, Bu Wulan mulai membersihkan. Ia membawa piring-piring kotor itu ke wastafel. Ia menyalakan keran, dan suara air mengalir menjadi satu-satunya temannya. Tangannya yang mulai keriput, yang sering terasa pegal di pagi hari, dengan cekatan menyabuni piring satu persatu. Ia menggosok noda kopi di cangkir Dimas. Ia teringat saat Dimas masih kecil. Ia yang mengajari Dimas minum dari cangkir. Ia menggosok noda lipstik di gelas Ibu Lestari. Ia teringat Zahra, yang dulu saat baru menikah, masih memanggilnya, Ibu, dengan nada manis. Semua sudah berubah. Sudah berapa lama ia hidup seperti ini? Mengabdikan sisa hidupnya untuk melayani orang-orang yang tidak menghargainya. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur yang gelap. Seorang wanita tua, dengan daster katun yang warnanya sudah pudar. Rambutnya disanggul seadanya. Wajahnya lelah. Ia selesai mencuci piring. Ia mengelap meja makan hingga bersih. Ia merapikan bantal-bantal sofa di ruang tamu yang tadi diduduki Ibu Lestari. Ia bekerja dalam diam, bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Rumah ini, setiap sudutnya, penuh kenangan akan almarhum suaminya. Suaminya bekerja keras membangun rumah ini untuknya, untuk anak-anak mereka. Tapi kini, ia merasa seperti tamu, seperti pesuruh, di istananya sendiri. Setelah semuanya bersih, Bu Wulan duduk, bukan di sofa empuk di ruang tamu. Ia duduk di kursi kayu sederhana di dekat dapur. Kursi yang biasa ia gunakan untuk mengupas bawang. Ia mengeluarkan ponselnya. Sebuah ponsel model lama, layarnya sedikit retak di sudut, pemberian Gilang, putra bungsunya. Ia membuka aplikasi media sosial. Ia tidak pandai menggunakannya, tapi ia tahu cara melihat status Zahra. Dan di sanalah, sebuah foto baru diunggah 5 menit yang lalu. Zahra, Dimas, dan Ibu Lestari. Mereka duduk mengelilingi meja yang penuh dengan hidangan mewah. Ada piring-piring berisi daging yang tampak mahal. Ada gelas-gelas anggur, meski Bu Wulan tak yakin itu isinya apa. Mereka bertiga tersenyum lebar ke arah kamera, mengangkat gelas mereka. Dimas duduk di tengah, merangkul istrinya di satu sisi, dan ibu mertuanya di sisi lain. Mereka tampak begitu bahagia. Lalu Bu Wulan membaca keterangan foto yang ditulis Zahra. Merayakan level baru dalam hidup. Makan malam mewah bersama keluarga tercinta.
Sangat bersyukur punya mereka. Promotion New Rector Family First Blessed. Keluarga tercinta. Lagi-lagi, kata-kata itu. Family First. Bulan menatap foto itu. Lama sekali. Ia menatap senyum lebar Dimas, putranya. Putra yang ia lahirkan, yang ia rawat saat sakit, yang ia sekolahkan dengan susah payah setelah suaminya tiada. Putra itu kini tersenyum bahagia, merayakan kesuksesan istrinya, bersama ibu mertuanya, setelah meninggalkan ibunya sendiri di rumah untuk membersihkan piring kotor mereka. Rasa perih itu kembali, tapi kali ini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Tepat saat ia sedang menatap foto itu, sebuah notifikasi pesan masuk. Layarnya berkedip. Pesan itu dari Zahra. Bulan membukanya. Jantungnya berdebar pelan. Mungkinkah Zahra merasa bersalah? Mungkinkah ia bertanya apakah ibunya sudah makan? Isi pesannya singkat, lugas, dan menusuk jauh lebih dalam daripada foto tadi. Ibu mertua, jangan lupa panaskan sisa makanan di kulkas ya. Jangan dibuang. Bulan membacanya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Sisa makanan. Dia, yang ditinggal di rumah besar ini sendirian, sementara mereka berpesta di restoran bintang 5, diingatkan untuk tidak membuang sisa makanan. Seolah-olah dia adalah pemulung yang menunggu belas kasihan mereka. Tangannya tidak lagi gemetar. Matanya kering. Dengan sangat tenang, Bulan berdiri. Ia berjalan ke kulkas 2 pintu yang besar dan mengilap itu. Kulkas yang dibelinya tunai dengan uang asuransi almarhum suaminya. Ia membukanya. Lampu kulkas menyala terang. Di dalamnya penuh dengan bahan makanan premium milik Zahra. Yogurt impor, buah beri mahal, keju-keju artisan, minuman soda diet. Lalu ia melihat kerak paling bawah. Di sanalah, sisa makanan, itu. Sebuah panci kecil berisi sayur asem sisa makan siang kemarin. Dan sebuah piring kecil, ditutup plastik, berisi sepotong ikan goreng yang sudah dingin. Makanan yang ia masak kemarin. Makanan yang Zahra dan Dimas bahkan tidak sentuh saat makan malam kemarin. Karena mereka lebih memilih memesan makanan Jepang secara online. Itu sisa makanannya. Bulan menutup pintu kulkas. Pelan. Tanpa suara. Ia berdiri mematung di tengah dapur yang sunyi. Ia bisa mendengar suara detak jam dinding di ruang tamu. Tik, tok, tik, tok. Sudah cukup. Ia kembali menatap ponselnya. Pesan dari Zahra masih terbuka. Ia mengetik balasan. Hanya satu kata. Baik. Ia menekan tombol kirim. Setelah itu, ia tidak kembali ke kursi dapurnya. Ia berjalan lurus menuju kamarnya. Kamarnya adalah yang terkecil di rumah itu. Letaknya di paviliun belakang, dekat area cuci. Dulu ini kamar asisten rumah tangga. Sebelum Zahra memutuskan bahwa mereka tidak butuh art karena sudah ada ibu. Bulan membuka lemari pakaian kayunya yang sudah tua. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan sebuah koper besar berwarna coklat tua. Koper yang sama yang ia gunakan saat pindah ke rumah ini puluhan tahun lalu sebagai pengantin baru. Debu tipis menyelimutinya. Ia meletakkannya di atas tempat tidur. Ia tidak mulai mengemasi pakaiannya. Ia berjalan ke meja rias kecilnya. Ia membuka laci yang paling bawah. Laci itu terkunci. Ia mengambil kunci kecil dari balik bingkai foto almarhum suaminya. Laci itu terbuka. Di dalamnya bukan kosmetik atau perhiasan. Di dalamnya ada tumpukan map plastik. Bulan mengeluarkannya satu persatu. Gerakannya mantap. Tidak ada keraguan. Map pertama, sertifikat hak milik rumah ini. Atas namanya, Wulan Puspitasari. Map kedua, buku pemilik kendaraan bermotor. Mobil sedan lama peninggalan suaminya yang terparkir di garasi, yang tidak pernah dipakai Zahra karena dianggap kuno, dan satu mobil minibus yang dulu dipakai untuk antar jemput anak-anak. Map ketiga, buku-buku tabungan dan deposito. Atas namanya, hasil dari asuransi jiwa suaminya, dan hasil penjualan beberapa aset tanah warisan orang tuanya. Uang yang ia simpan rapat-rapat, yang Dimas dan Zahra bahkan tidak tahu keberadaannya.
Mereka pikir dia janda tua miskin yang menumpang hidup. Map keempat. Akta kepemilikan ruko. Ruko kecil di pusat kota yang selama ini ia sewakan. Yang uang sewanya ia putar lagi. Ia memasukkan semua dokumen itu ke dalam tas tangannya. Setelah dokumen aman, barulah ia membuka lemari pakaian. Ia hanya mengambil baju-baju terbaiknya. Kebaya-kebaya bagusnya. Beberapa setel batik tulis. Ia meninggalkan semua daster pudar dan kaos oblong yang biasa ia pakai di rumah. Ia mengemasi semua barang pribadinya. Foto-foto lama. Buku-buku resepnya. Terakhir, ia mengambil ponselnya. Ia menelepon seseorang. "Halo, Gilang." Suaranya terdengar tenang, namun tegas. "Ini ibu." Terdengar jeda. "Kamu bisa jemput ibu sekarang?" "Tidak. Tidak di rumah." "Jangan ke rumah. Jemput ibu di gerbang depan komplek. Setengah jam lagi." Ia menutup telepon sebelum Gilang sempat bertanya lebih banyak. Ia menutup koper besarnya. Ia menguncinya. Ia menaruh tas tangannya yang berisi dokumen di bahu. Ia melihat ke sekeliling kamar sempit itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa lega. Ia menyeret kopernya keluar kamar. Melewati dapur yang bersih, melewati ruang makan yang gelap, melewati ruang tamu yang sunyi, tempat sofa mahal pilihan Zahra berdiri angkuh. Ia sampai di pintu depan. Ia meletakkan satu set kunci rumah, kunci duplikat yang ia miliki, di atas meja konsol dekat pintu. Ia membuka pintu depan. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar, menarik kopernya. Ia menutup pintu jati yang berat itu di belakangnya. Pelan, tanpa suara. Ia berjalan menyusuri jalan masuk yang panjang. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan menuju gerbang komplek, menuju kehidupan barunya. Perjalanan pulang dari restoran terasa sangat menyenangkan. Setidaknya bagi Zahra dan ibunya, Lestari. Mereka duduk di kursi belakang, masih mengomentari betapa empuknya daging wagyu yang mereka makan, betapa elegannya presentasi hidangan penutup, dan betapa profesionalnya para pelayan. "Kamu pantas mendapatkan semua ini, Nak. Kerja kerasmu terbayar," kata Lestari sambil menepuk-nepuk punggung tangan putrinya. "Ibu bangga sekali. Senior Finance Director di usia semuda ini." "Tentu saja, Bu. Ini baru permulaan," sahut Zahra, menyandarkan kepalanya dengan puas. Ia melirik ke kursi pengemudi. "Kamu gimana, Dimas? Kamu juga harusnya lebih semangat kerja. Jangan jadi manajer terus. Malu dong sama istri." Dimas, yang sedang menyetir, hanya diam. Perutnya terasa kenyang, tapi hatinya tidak. Ia memikirkan ibunya di rumah. "Nanti aku bawakan makanan," janjinya dalam hati. Tapi ia tahu itu janji yang payah. Ia tidak membelikan apa-apa. Zahra bilang itu pemborosan. "Kamu dengar enggak, Dimas?" Lestari menimpali. "Istrimu ini sudah sukses besar. Kamu harus bisa mengimbangi. Jangan cuma numpang hidup enak." Ucapan itu terasa tajam. Numpang hidup. Dimas mencengkeram setir lebih erat. Dia ingin membantah, tapi dia lelah. Berdebat dengan Zahra dan ibu mertuanya hanya akan berakhir dengan dia yang disalahkan. Jadi dia memilih diam. "Sudahlah, Bu. Dimas kan juga kerja," kata Zahra. Tapi nadanya bukan membela, melainkan meremehkan. "Yang penting, dia nurut." Lestari tertawa. Mobil mewah itu akhirnya berbelok masuk ke gerbang komplek perumahan mereka yang tenang. Malam sudah larut. Sekitar pukul 11. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang redup. Dimas memarkir mobil di garasi. Di sebelah mobil sedan tua milik ayahnya yang kini lebih sering jadi pajangan. Anehnya, garasi terasa lebih lapang. Dimas tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Mereka bertiga turun dari mobil. Zahra meregangkan tubuhnya. Masih merasa seperti ratu. Lestari menguap lebar. "Ayo, Bu. Ibu menginap di sini saja malam ini," ajak Zahra. "Biar besok kita bisa sarapan cantik sambil ngobrol lagi." "Ide bagus," sahut Lestari.
Dimas berjalan ke pintu depan, merogoh sakunya mencari kunci rumah. Suasana sangat hening. Biasanya, meskipun malam, ada suara TV samar-samar dari paviliun belakang, tempat kamar ibunya. Tapi malam ini, rumah itu senyap total. Dimas memasukkan kunci ke lubang kunci. Lalu ia mengerutkan kening. Kuncinya tidak bisa masuk sepenuhnya. Seperti ada yang mengganjal. Dia menariknya. Mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Kenapa, Mas? Lama banget. Keluh Zahra dari belakangnya. Bentar, ini kuncinya macet. Gumam Dimas, mulai sedikit panik. Kamu gimana sih? Buka pintu aja nggak bisa. Zahra mendorongnya minggir. Sini, pakai kunciku. Zahra mengeluarkan kunci rumahnya dari tas bermereknya. Ia mencobanya. Sama saja. Kuncinya tidak mau masuk. Loh, kok gini? Wajah Zahra berubah kesal. Ini pasti kerjaan ibu kamu. Pasti dia kunci pakai kunci gembok dari dalam. Zahra langsung menggedor-gedor pintu kayu jati yang kokoh itu dengan kepalan tangannya. Suaranya menggema di malam yang sepi. Bu, Bulan, buka pintunya. Kami pulang. Teriaknya. Nadanya tidak sabar dan penuh perintah. Tidak ada jawaban. Ibu, jangan pura-pura tidur. Buka, kami capek. Zahra menggedor lebih keras. Dimas menempelkan telinganya ke pintu. Nggak ada suara apa-apa. Ya pasti nggak ada suara. Orangnya sengaja. Semprot Zahra. Ibu mertuamu itu pasti marah nggak kita ajak. Kekanakan sekali. Bu, buka. Lestari ikut-ikutan. Wulan, buka pintunya. Jangan bikin susah, dong. Kita ini capek habis pesta. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari taman. Dimas kini benar-benar cemas. Zahra, jangan-jangan ibu sakit. Ia teringat ibunya beberapa kali mengeluh pusing belakangan ini, tapi selalu ia abaikan. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia menekan nomor ibunya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Jantung Dimas berdebar kencang. Nggak aktif. Ponselnya nggak aktif. Kecemasan Dimas menular ke Zahra, tapi dengan cepat berubah menjadi amarah. Nggak aktif? Sengaja dia matikan. Astaga, ini orang tua merepotkan sekali. Terus kita gimana? Tidur di mobil? Tanya Lestari. Suaranya mulai panik. Banyak nyamuk. Nggak mungkin, bentak Zahra. Ini rumahku. Dimas mencoba berkeliling. Dia ke pintu samping, dekat dapur. Terkunci rapat. Dia ke paviliun belakang, mencoba mengintip ke kamar ibunya lewat jendela. Tirainya tertutup rapat. Dia menggedor jendela kamar ibunya. Bu, ibu, ini Dimas. Ibu nggak apa-apa. Tetap tidak ada jawaban. Mereka kembali ke depan. Zahra sudah mondar-mandir di teras. Wajahnya merah pada menahan marah. Cukup. Desisnya. Aku nggak mau main drama di depan rumahku sendiri. Aku panggil tukang kunci. Dia segera mencari nomor tukang kunci 24 jam di internet. Halo, saya butuh tukang kunci darurat. Sekarang juga. Di perumahan Gria Kencana. Iya, saya terkunci di luar. Pintunya nggak bisa dibuka pakai kunci saya. Cepat ya. Mereka menunggu. 1 jam terasa seperti selamanya. Perayaan promosi yang tadi terasa begitu agung, kini lenyap tak berbekas. Yang ada hanya 3 orang yang kelelahan, berkeringat, dan kesal, berdiri di teras rumah mereka sendiri seperti pengemis. Lestari sudah duduk di lantai teras, mengeluh pinggangnya sakit dan kakinya digigit nyamuk. Akhirnya, sebuah motor datang. Seorang pria dengan kotak peralatan besar turun. Malam, Bu, Pak, ada masalah apa? Ini, Pak, pintunya. Kuncinya nggak bisa masuk. Kayaknya diganti dari dalam, kata Zahra ketus. Tukang kunci itu mengarahkan senternya ke lubang kunci. Ia mengamatinya sejenak. Wah, katanya. Wah kenapa?
sentak Zahra. Ini bukan dikunci dari dalam, Bu. Ini silinder kuncinya baru. Ini diganti total. Jelas kunci lama ibu nggak akan cocok. Dimas dan Zahra saling pandang. Diganti? Iya. Ini kerjaan profesional. Baru banget digantinya ini. Masih mulus. Kata tukang kunci itu. Satu-satunya cara ya dibor. Dirusak kuncinya. Nggak apa-apa, Bu. Zahra memijat pelipisnya. Iya. Bor saja. Saya bayar. Cepat. Proses pengeboran itu berisik bukan main. Suara mesin meraung-raung di tengah keheningan malam, membuat beberapa tetangga menyalakan lampu teras mereka, mengintip penasaran. Zahra merasa malu sekaligus murka. Setelah 15 menit yang menegangkan, terdengar bunyi, klik, keras. Sudah, Bu, kata si tukang kunci. Ia memutar gagang pintu yang kini sudah rusak. Pintu itu berderit terbuka. Udara di dalam rumah terasa dingin. Gelap gulita. Nah, ini, kata si tukang kunci, menyerahkan tagihan. Biaya jasa darurat, plus bongkar paksa. Zahra menyambar tagihan itu, membayarnya dengan kesal tanpa berterima kasih, dan langsung mendorong pintu hingga terbuka lebar. Makasih. Tukang kunci itu mengangguk lalu pergi. Bu, mana kamu? Kurang ajar ya. Suara Zahra terhenti. Dimas, yang masuk lebih dulu, mencari saklar lampu di dinding. Ia menekannya. Tidak terjadi apa-apa. Loh! Ia mencoba saklar lain di ruang tamu. Tetap gelap. Listriknya mati? Ibu kamu nggak bayar tagihan. Gerutu Zahra. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi senter. Cahaya putih yang tajam itu menyapu ruangan. Dan saat itulah mereka bertiga terpaku. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mulut mereka terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Ruang tamu itu kosong. Kosong melompong. Sofa kulit 3 dudukan yang mahal, yang dipilih Zahra, hilang. Meja kopi kaca yang impor, hilang. Lemari pajangan tinggi berisi kristal-kristal koleksi Zahra, hilang. Televisi layar datar 80 inci yang menempel di dinding, hilang. Hanya menyisakan braket dan kabel yang menjuntai. Ini. Suara Zahra gemetar. Cahaya senter itu bergerak lebih jauh, ke arah ruang makan. Meja makan kayu jati solid untuk 8 orang, hilang. Kursi-kursinya, hilang. Lemari buffet tempat mereka menyimpan peralatan makan mahal, hilang. Dirampok. Bisik Lestari. Suaranya bergetar ngeri. Kita dirampok. Perampok. Tapi Dimas tidak bergerak. Matanya terpaku pada satu titik di tengah lantai marmer yang kosong. Di bawah sorotan lampu ponsel Zahra, di sanalah letaknya. Sebuah amplop putih bersih. Di sampingnya, tergeletak rapi satu set kunci. Kunci rumah yang lama, dengan gantungan kunci menara Eiffel kecil yang sudah kusam. Gantungan kunci milik ibunya. Ini bukan perampokan. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Ini apa? Kita dirampok. Suara Zahra yang biasanya angkuh kini pecah dan gemetar. Gemas suaranya memantul di dinding-dinding yang telanjang. Ibu Lestari adalah yang pertama bereaksi dengan histeris. Ya ampun. Rampok. Ini pasti perampokan besar. Habis semua barang kita. Zahra. Ya Tuhan. Teriaknya. Suaranya melengking tinggi. Ia terduduk lemas di lantai yang dingin. Tapi Dimas tidak bereaksi. Dia tidak panik mencari maling. Matanya terpaku pada amplop dan kunci di lantai. Dia tahu itu kunci ibunya. Ini bukan acak. Ini disengaja. Dengan langkah berat, seolah kakinya terbuat dari timah, Dimas berjalan ke tengah ruangan. Gema langkah sepatunya di lantai marmer yang kosong terdengar menakutkan. Mas, kamu ngapain? Ayo cek kamar kita. Perhiasanku. Pekik Zahra, menarik lengan suaminya. Tapi Dimas mengibaskannya. Dia berjongkok. Tangannya gemetar saat mengambil amplop putih itu. Amplop itu tebal dan kaku. Tidak ada nama pengirim. Hanya namanya, Dimas,
tertulis rapi dengan pulpen hitam. Tapi itu bukan tulisan tangan ibunya. Ini tulisan yang formal dan asing. Mas. Sebentar, Za. Potong Dimas. Suaranya serak. Sementara Dimas termangu memegang amplop, Zahra dan Lestari berlari menaiki tangga menuju kamar utama mereka. Kamar kita. Kamar kita. Zahra mendorong pintu kamarnya. Dia menyalakan senter ponselnya lagi, menyapu ruangan. Aneh. Tempat tidur king size mereka masih ada. Lemari pakaian tanam yang besar itu masih utuh. Zahra berlari ke meja riasnya, membuka laci tempat ia menyimpan perhiasan. Semua masih ada. Kotak-kotak bludru itu tersusun rapi. Paspor mereka, laptop kerjanya, semua aman di tempatnya. Bukan perampok, bisik Zahra, bingung. Perampok pasti ambil perhiasan sama laptopku dulu. Ini aneh. Lalu apa? Tanya Lestari, bersandar di pintu, masih terengah-engah. Tapi kulkas. Zahra tiba-tiba teringat. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga, menuju dapur. Kulkasku. Dapur itu sama kosongnya dengan ruang tamu. Kulkas 2 pintu berwarna perak metalik yang canggih itu hilang. Microwave tanam, oven, bahkan blender mahal dan mesin kopi yang sering dipakai Zahra, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya lubang-lubang menganga di dinding tempat alat-alat itu dulu terpasang. Ini kerjaan ibu kamu, pekik Zahra. Kini kemarahannya kembali meledak, menggantikan rasa takutnya. Pasti, dia yang ambil semua. Dasar orang tua gila. Dia mau balas dendam karena nggak kita ajak makan. Dia berbalik, menyerbu kembali ke ruang tamu. Dimas, ini semua ulah ibumu, kan? Ngaku kamu. Di mana dia sembunyikan barang-barang kita? Kita lapor polisi sekarang juga. Pencurian. Dimas tidak menjawab. Dia masih duduk di lantai. Tapi kini dia tidak lagi memegang amplop. Dia memegang lembaran-lembaran kertas yang tadi ada di dalamnya. Dia membacanya di bawah cahaya senter ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat daripada dinding yang baru dicat. Mas, kamu dengar aku nggak? Zahra mengguncang bahu suaminya. Dengan gerakan yang sangat pelan, seolah seluruh tenaganya telah terkuras habis, Dimas mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Dia menyerahkan lembaran-lembaran kertas itu ke arah Zahra. Baca, katanya. Suaranya hampa. Zahra menyambar kertas-kertas itu dengan kasar. Apa ini? Dia mengarahkan cahaya ponselnya. Lembar pertama adalah surat resmi. Ada kop surat di bagian atas. Sebuah firma hukum. Kepada YTH. Bapak Dimas sehubungan dengan pemberitahuan pengosongan aset bergerak milik klien kami, Ibu Wulan Puspitasari. Mata Zahra bergerak cepat membaca baris demi baris. Aset bergerak, bacanya pelan, meliputi namun tidak terbatas pada 1 set sofa ruang tamu, 1 set meja makan dan kursi, lemari pajangan, televisi lemari es, microwave, oven mesin cuci, pengering. Daftar itu panjang. Mencakup hampir semua perabotan utama di rumah itu. Telah dipindahkan dari properti yang beralamat di atas permintaan klien kami. Properti tersebut saat ini berada di bawah manajemen kami dan akan segera diproses untuk penjualan. Penjualan? Suara Zahra tercekat. Dia beralih ke lembar kedua. Sebuah surat pemberitahuan dari perusahaan listrik negara. Pemberitahuan pemutusan sambungan listrik. Atas permintaan pelanggan dengan nomor ID. Atas nama Wulan Puspitasari. Status. Sudah diputus permanen pertanggal hari ini. Listriknya bukan mati karena belum bayar. Listriknya diputus. Lalu lembar terakhir. Sebuah salinan yang dilegalisir. Warnanya sedikit kuning. Sertifikat hak milik. Di bagian nama pemilik, tercetak jelas, dengan huruf kapital yang tegas, 1 nama. Wulan Puspitasari. Bukan Dimas. Bukan almarhum ayahnya. Tapi ibunya. Zahra merasakan kakinya lemas. Dia hampir terjatuh. Tapi dia berpegangan pada dinding yang kosong. Ini bohong, kan? Bisiknya.
menatap Dimas dengan putus asa. Ini palsu, kan, Mas? Kamu bilang rumah ini warisan ayahmu buat kamu. Kamu bilang ini rumahmu. Hening lama. Dimas menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. Aku kira begitu, jawab Dimas. Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah selalu bilang ini, rumah kita. Tapi, aku baru sadar, ayah tidak pernah bilang ini, rumahku. Dia selalu bilang, jaga ibu dan rumah ini. Mungkin, lanjut Dimas, suaranya penuh penyesalan. Ayah sudah menamakan semuanya atas nama ibu sejak lama. Aku tidak pernah bertanya. Aku anggap remeh semuanya. Jadi, Zahra mencoba menyusun kepingan teka-teki yang mengerikan ini. Selama ini kita numpang, sahut Dimas. Akhirnya menatap mata istrinya. Kita numpang, Zahra, di rumah ibu. Lestari, yang sejak tadi hanya dia mendengarkan, kini benar-benar terduduk lemas. Jadi, semua perabotan itu? Ibu yang beli, kata Dimas. Aku ingat sekarang. Setiap kali kamu minta ganti sofa, atau ganti TV, kamu nunjuk barangnya, tapi ibu yang transfer uangnya. Ibu bilang, pakai uang ibu aja, tabungan kamu buat yang lain. Aku pikir itu wajar. Aku pikir itu uang pensiun ayah yang memang hakku juga. Kita diusir, kata Zahra pelan. Realitas itu menghantamnya seperti truk. Promosinya, gajinya yang besar, status sosialnya. Semua itu ia bangun di atas fondasi rumah besar ini. Ia mengundang teman-temannya ke sini. Ia mengadakan arisan di ruang tamu yang mewah itu. Ia pamer di media sosial tentang rumahnya. Dan sekarang, semuanya hilang. Direnggut dalam satu malam. Oleh seorang wanita tua yang ia suruh memanaskan sisa makanan. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, ponsel Zahra berdering nyaring. Suaranya terdengar sangat keras di rumah yang kosong itu. Dia melihat layarnya. Tukang kunci. Dia baru ingat. Dia belum mentransfer biaya pembongkaran pintu. Pria itu menelepon untuk menagih biaya perusakan pintu, untuk masuk rumah yang ternyata bukan miliknya. Ironi itu begitu pahit, begitu telak. Zahra mematikan ponselnya. Dia bersandar ke dinding, lalu pelan-pelan melorot ke lantai, duduk di sebelah suaminya dalam kegelapan. Apa yang ibu lakukan? Gumam Dimas. Lebih pada dirinya sendiri. Tapi Zahra tahu. Dia tahu persis apa yang telah ibu mertuanya lakukan. Itu bukan balas dendam. Itu adalah perhitungan. Ruangan itu hampa. Kegelapan pekat yang hanya bisa dipecahkan oleh dua sorot cahaya sempit dari senter ponsel Zahra dan Dimas. Udara terasa pengap dan dingin. Suara napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Debu-debu halus menari-nari di dalam sorotan cahaya. Saksi bisu dari perpindahan barang yang begitu cepat dan efisien. Ini tidak mungkin. Suara Zahra bukan lagi teriakan. Kini suaranya bergetar. Nyaris putus asa. Dia tidak mungkin melakukan ini. Dia tidak punya apa-apa. Dia cuma janda tua yang numpang hidup sama kita. Dimas tidak menjawab. Dia masih terduduk di lantai, memegang salinan sertifikat rumah itu. Wulan Puspitasari. Nama ibunya. Nama yang terasa begitu asing di atas dokumen sepenting itu. Dia telah hidup dalam kebohongan. Bukan kebohongan yang ibunya ciptakan, tapi kebohongan yang dia ciptakan sendiri di dalam kepalanya. Kebohongan bahwa dialah sang pewaris, sang kepala keluarga, sang pemilik. Dimas, katakan sesuatu. Zahra mengguncangnya lagi. Apa yang akan kita lakukan? Di mana kita akan tidur malam ini? Ibu Lestari, yang sejak tadi diam karena syok, kini mulai menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kesal yang merengek. Zahra, ibu mau pulang, ibu nggak mau di sini. Rumah ini berhantu. Ini pasti dia pakai guna-guna. Tidak mungkin dia bisa memindahkan semua barang ini sendirian. Ini tidak masuk akal. Diam, Bu, sentak Zahra.
Ini bukan guna-guna. Ini sudah direncanakan. Matanya yang liar menyorotkan cahaya ponselnya ke seluruh penjuru ruangan. Dia merencanakannya. Dia menunggu. Dia menunggu saat yang tepat. Saat aku paling bahagia. Saat aku baru dapat promosi, dia sengaja menghancurkanku. Zahra berdiri. Adrenalin kemarahan memberinya kekuatan. Investigasi, katanya. Suaranya kembali mengeras. Kita harus tahu apa saja yang dia ambil. Apa maksudmu? Apa saja? Dia ambil semuanya. Kata Dimas getir. Ruang tamu kosong. Ruang makan kosong. Dapur kosong. Apalagi yang mau kamu periksa? Barang-barang kita. Kata Zahra. Dia berlari ke kamar tamu. Tempat ibunya, Lestari, biasanya menginap. Kosong. Tempat tidurnya hilang. Lemari kecilnya hilang. Dia berlari ke ruang kerja Dimas. Meja kerja, kursi ergonomis, rak buku, semua lenyap. Yang tersisa hanya kabel-kabel di lantai. Dia tidak mengambil barang-barang di kamar kita, kata Zahra, mencoba berpikir logis di tengah kepanikannya. Dia hanya mengambil barang-barang miliknya. Perabotan yang dia beli. Semua perabotan di rumah ini ibu yang beli. Tanya Dimas. Suaranya seperti anak kecil yang baru menyadari kenyataan pahit. Jelas. Bentak Zahra. Kamu pikir uang kamu cukup untuk beli sofa kulit itu? Aku pikir itu uang warisan ayahmu. Aku pikir itu uangmu. Ternyata itu uang dia. Dia membiarkan kita hidup mewah dengan uangnya. Hanya untuk ini. Untuk membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Zahra kembali ke dapur. Dia merasa haus. Tenggorokannya kering karena berteriak. Dia mengarahkan senternya ke area tempat kulkas dulu berdiri. Dia membuka keran di wastafel. Tidak ada air yang keluar. Hanya suara desisan udara. Pompa airnya mati. Gumam Dimas dari belakangnya. Listriknya kan diputus. Tidak ada listrik. Tidak ada air. Zahra tertawa. Tawa yang kering dan histeris. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kita tidak punya air minum. Kita tidak bisa ke kamar mandi. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Lapar. Ironis sekali. Beberapa jam lalu ia baru saja menyantap hidangan seharga jutaan rupiah. Kini ia kelaparan di rumahnya yang kosong. Dan dia teringat sesuatu. Sisa makanan. Bisiknya. Apa, Za? Sisa makanan. Ulangnya lebih keras. Pesan terakhirnya. Dia menyuruh ibu memanaskan sisa makanan di kulkas. Zahra mencari-cari di dapur yang gelap. Di mana? Di mana pancinya? Sayur asem? Ikan? Dia pasti meninggalkannya. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada panci. Tidak ada piring. Dapur itu bersih. Lebih bersih dari yang pernah ia lihat. Bahkan rak piring aluminium yang lama pun hilang. Bu Wulan telah mengambil kembali panci sayur asem dan piring ikan itu. Dia tidak meninggalkan apapun untuk mereka. Bahkan tidak sisa makanan yang ia hina. Penghinaan itu terasa berlapis-lapis. Dia bahkan membawa sisa makanan itu. Suara Dimas bergetar. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan soal perabotan. Ini soal harga diri. Aku mau pergi dari sini. Rengek Lestari lagi. Zahra, ayo kita pergi. Kita ke hotel. Ibu tidak tahan. Gelap. Panas. Memang benar. Tanpa listrik. AC sentral mati total. Udara malam yang seharusnya sejuk. Kini terasa berat dan membuat gerah di dalam rumah yang tertutup rapat. Hotel. Ya. Hotel, kata Zahra. Otaknya mulai bekerja kembali. Tapi sebelum itu, bank. Aku harus cek bank. Bank? Bank sudah tutup. Ini tengah malam. Kata Dimas bingung. Bukan bank fisik. M-banking. Dimas. M-banking. Aku harus pastikan dia tidak mengambil uang kita. Zahra buru-buru duduk di lantai. Menyandarkan punggungnya ke dinding yang telanjang. Dia membuka aplikasi M-banking di ponselnya. Dia mengecek rekening gajinya.
Aman. Saldonya masih utuh. Dia bernapas lega sedikit. Dia mengecek rekening tabungannya. Aman. Lalu dia menatap Dimas. Rekeningmu. Cek rekeningmu. Sekarang. Dimas tampak ragu. Rekeningku? Iya. Rekeningmu. Terutama rekening gabungan yang kamu buat dengan ibumu. Yang katanya untuk biaya rumah tangga, itu. Desak Zahra. Dengan tangan yang lebih gemetar daripada saat dia mengambil amplop tadi, Dimas membuka aplikasi M-Banking miliknya. Dia membuka rekening pribadinya. Saldonya menyedihkan. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Dia memang tidak pernah mengelolanya dengan baik. Gajinya sebagian besar langsung ditransfer ke rekening Zahra untuk membayar cicilan mobil dan tagihan kartu kredit. Dan sebagian lagi ke rekening gabungan dengan ibunya. Lalu dia membuka rekening gabungan itu. Matanya membelalak. Berapa? Tanya Zahra tegang. Kosong. Bisik Dimas. Kosong apa? Jangan bercanda. Kosong. Nol. Saldonya benar-benar nol. Dan ada notifikasi. Rekening ini ditutup permanen. Sore tadi. Bu Wulan telah menguras rekening itu, yang sebagian besar memang uangnya. Tapi Dimas juga mentransfer sebagian gajinya ke sana, dan menutupnya. Tepat sebelum mereka pergi makan malam. Dia mengambil uangmu. Pekik Zahra. Dia mencuri uangmu. Ini perampokan. Kita bisa lapor polisi. Dia tidak mencurinya. Kata Dimas pelan, menatap riwayat transaksi. Transaksi terakhir adalah transfer ke rekening pribadiku. Sebesar 5 juta rupiah. Dengan catatan, untuk biaya hidupmu sebulan. 5 juta rupiah. Uang yang tidak seberapa bagi mereka. Tapi pesan itu jelas. Itu bukan pencurian. Itu pesangon. Dia memberiku uang saku. Gumam Dimas. Dia merasa seperti anak SMP yang baru diberi jatah bulanan. Kemarahan Zahra meledak. 5 juta. Dia mengusir kita dari rumah, mengambil semua perabotan, dan dia pikir 5 juta itu cukup. Penghinaan macam apa ini? Dia juga mengambil mobil. Kata Lestari tiba-tiba. Apa maksud ibu? Tanya Zahra. Waktu kita datang tadi. Di garasi. Mobilmu ada. Tapi, mobil sedan tua itu. Dan mobil minibus yang biasa dipakai mertuamu ke pasar, tidak ada. Garasinya jadi luas sekali. Aku baru sadar. Dimas dan Zahra saling pandang. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Dimas berlari ke garasi. Dia menyalakan senter ponselnya. Benar. Garasi 2 mobil itu kini hanya berisi 1 mobil. Mobil SUV mewah milik Zahra, yang masih mencicil. Tempat di sebelahnya, tempat sedan tua peninggalan ayahnya dan minibus keluarga itu biasa terparkir, kini kosong. Hanya ada noda oli samar di lantai. Buku pemilik kendaraan bermotor. Dimas teringat isi dokumen di dalam amplop. Dia berlari kembali ke ruang tamu, mengambil kertas-kertas itu. Dia tidak menemukannya. Mana? Mana BPKB-nya? Tanyanya panik. Tadi kamu pegang, kan? Dia mencari-cari di lantai. Oh, ini dia. Salinan BPKB. BPKB sedan. Atas nama Wulan Puspitasari. BPKB minibus. Atas nama Wulan Puspitasari. Almarhum ayahnya telah memastikan istrinya terlindungi sepenuhnya. Dan Dimas, sebagai anak, tidak pernah tahu apa-apa. Dia hanya berasumsi. Dia mengambil mobil-mobil itu, kata Dimas hampa. Mobil tua rongsok begitu buat apa dia ambil? Cibir Zahra, meski hatinya mencelos. Itu bukan mobil rongsok. Itu mobil kenangan ayah. Dan minibus itu, ibu membelinya tunai. Aku ingat sekarang. Mereka bertiga berdiri di tengah rumah yang gelap, kosong, dan pengap. Mereka tidak punya apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan, barang-barang di kamar tidur mereka, 1 mobil yang masih kredit, dan penghinaan yang tak terhingga. Cukup, kata Zahra. Suaranya dingin dan menusuk. Kita pergi dari sini. Bu. Ayo. Dimas.
Bawa barang-barang kita di kamar. Dompet, laptop, perhiasanku. Masukkan ke mobil. Kita mau kemana? Tanya Dimas. Hotel. Ke hotel mana saja. Aku tidak mau berada di neraka ini sedetik pun. Tapi, kita tidak bisa meninggalkan rumah ini kosong begini. Pintunya rusak, kata Dimas, teringat pada pintu depan yang dibor paksa. Memangnya kenapa? Teriak Zahra. Memangnya ada yang mau dicuri lagi? Hah? Tikar? Debu di lantai? Biarkan saja. Aku tidak peduli. Itu bukan rumah kita lagi. Ayo pergi. Zahra tidak menunggu jawaban. Dia berlari ke kamarnya, mengambil tas-tasnya, dompetnya, dan kunci mobilnya. Lestari mengekor di belakangnya, menangis sesenggukan. Dimas adalah yang terakhir. Dia berdiri di ambang pintu kamar tidur utama mereka. Dia melihat ke dalam, ke satu-satunya ruangan yang masih utuh. Ruangan itu terasa asing. Dia berbalik, menatap ruang tamu yang kosong. Dia teringat ibunya, teringat pesan, sisa makanan. Dia akhirnya menyadari, ibunya tidak mengusir mereka. Ibunya hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Mereka bertigalah yang selama ini menjadi parasit. Dia mematikan senter ponselnya, melangkah keluar dari rumah itu, dan menarik pintu depan yang rusak itu hingga tertutup dengan bunyi debam yang memilukan. Setengah jam sebelumnya, di seberang kota, sebuah mobil sedan tua yang terawat baik berhenti tepat di gerbang depan sebuah komplek perumahan yang tenang. Di belakangnya, sebuah minibus keluarga ikut berhenti. Bu Wulan keluar dari kursi penumpang sedan, menatap gerbang komplek tempat ia tinggal selama puluhan tahun. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa ringan. Sebuah mobil lain berhenti di depannya. Gilang, putra bungsunya, melompat keluar dari kursi pengemudi. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ibu, panggilnya, setengah berlari menghampiri Bu Wulan. Ibu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa bawa koper? Kenapa bapak-bapak ini? Gilang menatap dua pria yang keluar dari sedan dan minibus, yang merupakan orang-orang dari firma hukum yang disewa Bu Wulan. Ibu baik-baik saja, Le, kata Bu Wulan, suaranya tenang. Ia tersenyum pada putranya. Senyum tulus pertama setelah sekian lama. Ibu hanya pindah. Pindah? Pindah kemana? Ada masalah apa dengan Mas Dimas? Gilang memberondong. Bu Wulan menoleh kedua pria tadi. Terima kasih, Pak. Tolong antar mobil-mobil ini ke alamat yang sudah saya berikan kemarin. Kuncinya sudah ada di Bapak, kan? Sudah beres, Bu Wulan. Semua sesuai rencana, kata pria yang tampak seperti pengacara. Tim kami sudah selesai memindahkan seluruh aset ibu dari dalam rumah. Dan pintu depan sudah kami ganti silinder kuncinya. Ini kuncinya, Bu. Ia menyerahkan satu set kunci baru. Bu Wulan menerimanya, lalu langsung memberikannya kembali. Tidak perlu. Rumah itu akan langsung saya jual. Tolong berikan kunci ini pada agen properti yang akan saya tunjuk besok. Pengacara itu sedikit terkejut dengan kecepatan kliennya, tapi ia mengangguk profesional. Baik, Bu. Akan kami laksanakan. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kedua mobil itu, sedan kenangan suaminya dan minibus yang setia menemaninya ke pasar, melaju pelan, meninggalkan Bu Wulan dan Gilang di pinggir jalan. Gilang menatap ibunya, bingung. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bu Wulan menatap Gilang. Masuk ke mobilmu. Kita jalan. Ibu ceritakan pelan-pelan. Gilang membantu ibunya memasukkan koper besar ke bagasi mobilnya. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti sejenak saat mereka mulai menjauhi komplek. Zahra dapat promosi. Bu Wulan memulai ceritanya. Nadanya datar. Oh ya? Bagus dong, Bu. Sahut Gilang. Masih belum mengerti. Dia mengajak semua keluarga makan malam di restoran Hotel Bintang 5 untuk merayakannya. Dimas, Ibu Lestari. Gilang mengerutkan kening. Lalu Ibu. Ibu tidak diundang. Ibu disuruh jaga rumah, kata Bu Wulan, menatap lurus ke jalanan malam. Beberapa jam kemudian,
Saat mereka sedang makan, Zahra mengirim pesan ke ibu. Pesan apa? Ibu mertua, jangan lupa panaskan sisa makanan di kulkas ya. Jangan dibuang. Cit! Gilang mengerem mobilnya mendadak di pinggir jalan yang sepi. Untung tidak ada mobil lain di belakang mereka. Apa, Bu? Suara Gilang naik beberapa oktav. Dia bilang apa? Sudah, Le. Jalan lagi. Tidak usah emosi, kata Bu Wulan tenang. Emosi? Ibu bercanda? Dia menyuruh ibu makan sisa sementara mereka pesta. Dan Mas Dimas, di mana Mas Dimas? Dia diam saja. Bu Wulan hanya diam. Dan keheningan itu adalah jawaban yang lebih keras daripada teriakan. Gilang memukul setir mobilnya. Kurang ajar. Sudah keterlaluan mereka. Aku sudah bilang dari dulu. Bu, ayo tinggal sama Gilang saja. Kenapa ibu bertahan di sana? Karena ibu pikir, itu rumah ibu. Dan Dimas anak ibu, kata Bu Wulan. Tapi malam ini ibu sadar. Itu memang rumah ibu. Tapi ibu diperlakukan seperti pembantu. Dan Dimas mungkin dia anak ibu. Tapi dia bukan lagi milik ibu. Dia milik istrinya. Gilang terdiam. Amarahnya mereda. Berganti dengan rasa sedih yang mendalam untuk ibunya. Dia kembali menjalankan mobilnya. Kali ini lebih pelan. Jadi, ibu mengambil semuanya? Perabotan? Mobil? Ibu hanya mengambil apa yang menjadi hak ibu. Le, semua barang yang ibu beli dengan uang ibu dan uang peninggalan ayahmu. Ibu meninggalkan semua barang pribadi mereka. Pakaian mereka, perhiasan Zahra. Ibu tidak menyentuhnya. Ibu bukan pencuri. Lalu rumah itu. Rumah itu atas nama ibu, kata Bu Wulan. Ayahmu sudah mengurusnya jauh sebelum dia meninggal. Dia tahu sifat anak sulungnya. Gilang tersenyum tipis. Bapak memang hebat. Mereka tiba di sebuah apartemen sederhana namun sangat rapi di pusat kota. Ini adalah apartemen yang disewa Gilang dan istrinya, Vina. Saat pintu lift terbuka, Vina sudah menunggu dengan cemas. Dia wanita yang lembut. Sangat berbeda dengan Zahra. Ibu. Vina langsung memeluk Bu Wulan erat. Ibu, akhirnya. Ayo masuk, Bu. Kamar ibu sudah Vina siapkan. Bu Wulan terharu. Dia balas memeluk menantu bungsunya. Maaf ya, Enduk. Merepotkan malam-malam. Ibu ini bicara apa? Ini rumah ibu juga. Ayo. Vina mengambil alih tas tangan Bu Wulan. Sementara Gilang menyeret koper besar. Kamar tamu itu tidak besar, tapi sangat bersih dan wangi. Ada sprei baru yang disiapkan. Ada handuk bersih terlipat di atasnya. Ibu istirahat. Ya, kalau butuh apa-apa, panggil Gilang atau Vina. Kami tidur di kamar sebelah, kata Vina lembut. Terima kasih, Enduk, Le. Setelah Gilang dan Vina keluar, Bu Wulan menutup pintu kamarnya. Ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan map-map dokumennya. Ia menatapnya satu persatu. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa benar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, Bu Wulan tidur tanpa beban. Dia tidak perlu memasang alarm pukul 4 pagi. Dia tidak perlu memikirkan sarapan apa yang akan dikeluhkan Zahra. Dia tidur nyenyak, di kamar yang tenang, di tempat di mana dia dihargai. Pukul 7 pagi, Bu Wulan terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena cahaya matahari pagi yang menembus tirai jendela. Tubuhnya terasa segar. Ia keluar kamar. Aroma kopi tercium. Gilang dan Vina sudah duduk di meja makan kecil mereka. Pagi, Bu. Sapa Gilang. Ibu tidurnya nyenyak. Pagi. Nyenyak sekali, Le. Kata Bu Wulan sambil tersenyum. Vina segera menyodorkan secangkir teh hangat. Bu, rencana ibu selanjutnya apa? Tanya Gilang. Ibu tinggal di sini saja sama kami. Biar kami yang urus ibu. Bu Wulan menggeleng pelan. Terima kasih. Tapi ibu bukan mau numpang sama kamu.
Ibu mau mulai lagi. Mulai apa, Bu? Bu Wulan mengeluarkan ponselnya. Dia tidak beristirahat. Dia adalah wanita yang penuh aksi. Panggilan telepon pertama. Pengacara. Selamat pagi, Pak. Saya Wulan. Iya, terima kasih. Saya mau pastikan. Spanduk, dijual, sudah dipasang pagi ini. Ada jeda. Sedang dalam perjalanan, Bu. Tim kami akan memasangnya pukul 8 pagi ini juga. Bagus. Secepatnya. Saya mau rumah itu laku bulan ini, kata Bu Wulan tegas. Panggilan telepon kedua. Agen properti. Selamat pagi. Saya Wulan, pemilik rumah di Gria Kencana, iya, yang kemarin sudah dibicarakan. Hari ini spanduk naik. Tolong segera diiklankan di semua portal. Jual cepat. Tidak perlu tunggu harga tertinggi. Harga wajar saja, asal cepat laku. Panggilan telepon ketiga. Penyewa rukonya. Pagi, Pak Budi. Ini saya, Bu Wulan. Kabar baik. Begini, Pak. Maaf sebelumnya. Tapi sepertinya kontrak sewa ruko tidak bisa saya perpanjang lagi. Iya, bulan depan habis, kan? Nah, saya butuh rukonya dikosongkan tepat waktu. Saya mau pakai sendiri. Gilang dan Vina mendengarkan rentetan panggilan telepon itu dengan takjub. Ibu mereka yang selama ini mereka kenal pendiam dan sabar, kini berubah menjadi seorang pebisnis yang tegas dan cepat mengambil keputusan. Setelah menutup telepon, Bu Wulan menatap kedua anaknya. Ibu punya sedikit tabungan dan uang hasil penjualan rumah nanti. Ibu juga punya ruko kecil di dekat pasar lama. Katanya, ibu mau pakai ruko itu. Ibu mau buka usaha catering atau warung makan sederhana. Ibu serius? Tanya Gilang, terkejut. Ibu ini jago masak, Le, kata Bu Wulan, tersenyum percaya diri. Selama ini masakan ibu dihina-hina. Sekarang, ibu mau buktikan kalau masakan, sisa makanan, ini bisa menghasilkan uang. Sementara itu, di lobi sebuah hotel melati, mereka tidak bisa ke hotel bagus karena Zahra sadar dia harus menghemat uang untuk membayar deposit apartemen baru nanti. Dimas sedang duduk termenung. Zahra sedang mandi. Ibu Lestari menginap di kamar terpisah. Dimas merasa hampa. Dia harus bagaimana? Dia memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Mungkin ada yang salah. Mungkin ini hanya mimpi buruk. Dia harus melihatnya di siang hari. Aku keluar sebentar, katanya saat Zahra keluar dari kamar mandi. Mau kemana? Kita harus cari apartemen hari ini, semprot Zahra. Aku cuma mau cek rumah itu sekali lagi. Memastikan pintunya. Dimas mengambil kunci mobil Zahra dan pergi. Dia menyetir kembali ke komplek perumahan yang sudah ia anggap sebagai rumahnya seumur hidup. Jantungnya berdebar kencang saat ia berbelok di tikungan terakhir. Dan dia menginjak rem. Di sana, di depan rumah besar itu, sebuah spanduk raksasa berwarna merah menyala terbentang di pagar. Rumah ini dijual. Cepat. Hubungi agen properti XYZ. 0812XXXXXXXX. Matahari pagi menyinari spanduk itu, membuatnya terlihat mencolok dan memalukan. Beberapa tetangga sedang berjalan pagi. Mereka berhenti. Mereka menunjuk-nunjuk. Mereka berbisik-bisik. Pak Satpam Pos jaga menatap ke arah mobilnya. Dia tahu itu mobil Zahra. Dia tahu siapa Dimas. Dimas merasa seluruh darah di wajahnya surut. Ini nyata. Ini bukan lagi masalah keluarga yang tersembunyi di balik dinding. Ibunya telah mengumumkan kejatuhan mereka kepada seluruh dunia. Dia tidak bisa keluar dari mobil. Dia tidak sanggup menghadapi tatapan para tetangga. Dia tidak sanggup berjalan melewati spanduk itu. Ibunya tidak hanya mengambil kembali asetnya. Ibunya telah mengambil satu-satunya hal yang paling penting bagi Zahra dan, tanpa ia sadari, bagi dirinya sendiri. Harga diri mereka. Dunia Zahra dan Dimas terbalik dalam satu malam. Dari sebuah rumah besar di kawasan elit, lengkap dengan perabotan mewah dan status sosial yang dibanggakan, mereka terlempar ke realitas yang brutal. Hari pertama setelah diusir,
Mereka habiskan di hotel melati yang pengap dan berisik. Zahra, yang biasanya memulai hari dengan yoga di taman pribadi dan secangkir kopi dari mesin seharga belasan juta, kini terbangun di sprei yang terasa gatal dengan pemandangan dinding kusam yang catnya mengelupas. Ibu Lestari, yang menginap di kamar sebelah, tidak berhenti menggedor pintu mereka sejak subuh. Zahra, ibu tidak bisa tidur. AC-nya berisik sekali, dan kamar mandinya bau. Keluh Lestari. Wajahnya bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Ibu, sabar. Hari ini kita cari apartemen, kata Zahra. Suaranya serak. Dia mencoba terdengar memegang kendali, tapi dia merasa hancur. Dimas hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Dia belum bicara sepatah kata pun sejak mereka tiba di hotel. Spanduk, dijual. Itu terus terbayang di pelupuk matanya. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada kehilangan materi. Mereka mulai berburu tempat tinggal. Zahra masih memiliki standar. Dia membuka aplikasi properti, mencari apartemen disewakan di area yang masih cukup bergengsi. Tapi dia langsung dihadapkan pada kenyataan. Uang deposit, uang sewa tahunan. Angkanya fantastis. Kita tidak bisa, kata Zahra. Suaranya bergetar. Tabungan darurat kita tidak akan cukup untuk apartemen yang layak. Dimas akhirnya bersuara. Kita tidak butuh layak, Zahra. Kita butuh atap. Itu adalah pernyataan paling tegas yang pernah diucapkan Dimas. Dan itu membuat Zahra semakin marah. Jadi maksudmu kita harus hidup seperti gembel? Kita hidup sesuai kemampuan kita yang sekarang, balas Dimas pelan. Pencarian itu membawa mereka ke area pinggiran kota yang padat, ke sebuah gedung apartemen rusun, rumah susun, yang lebih modern, tapi tetap saja sempit. Mereka akhirnya menemukan sebuah unit studio. Satu ruangan. Bukan satu kamar tidur, tapi satu ruangan. Luasnya mungkin hanya 1/5 dari ruang tamu mereka yang dulu. Ada satu kamar mandi kecil di sudut, dan area yang mereka sebut dapur, hanyalah sebuah meja keramik kecil dengan wastafel. Hanya ini yang bisa kita dapatkan dengan sisa uang kita setelah membayar deposit, kata Zahra. Suaranya hampa. Dia baru saja menyerahkan sebagian besar tabungan daruratnya, uang yang dia kumpulkan dengan susah payah, kepada pemilik unit. Ibu Lestari, yang ikut serta, menatap sekeliling ruangan sempit itu dengan ngeri. Studio? Kamu mau tinggal di sini, Zahra? Ini seperti kandang merpati. Di mana ibu tidur nanti? Di lantai. Zahra tidak menjawab. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Hari-hari pertama mereka di studio itu adalah neraka. Mereka tidak punya perabotan. Mereka tidur di atas kasur lipat tipis yang mereka beli di toko diskon. Mereka membeli 2 piring plastik, 2 gelas, dan 1 panci listrik kecil. Barang-barang pribadi mereka, pakaian mahal, tas bermerek, setelan kerja, kini menumpuk di dalam koper-koper yang diletakkan di sudut ruangan, membuat tempat itu semakin sesak. Tidak ada AC sentral. Hanya ada satu unit AC jendela yang tua dan berisik, yang membuat tagihan listrik mereka melonjak. Dindingnya tipis. Mereka bisa mendengar pertengkaran tetangga sebelah, tangisan bayi dari unit di atas, dan suara musik dangdut dari unit di bawah. Ini adalah kebalikan dari kehidupan mereka. Ibu Lestari tidak bertahan lama. Dia hanya tahan 3 hari. Ibu tidak bisa. Zahra, ibu tidak bisa hidup begini. Teriaknya pada hari ketiga. Panas. Sempit. Bau. Dan lihat suamimu itu. Dia menunjuk Dimas yang sedang duduk di balkon kecil, merokok dalam diam. Dia cuma diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Ini semua salah dia. Laki-laki tidak becus. Tidak bisa membela istri. Tidak bisa melindungi ibu mertua. Dia membiarkan ibunya menginjak-injak kita. Dimas mematikan rokoknya. Dia masuk ke dalam, menatap ibu mertuanya. Ibu, katanya pelan. Kalau ibu tidak nyaman, ibu bisa pulang ke rumah ibu. Kamu mengusir ibu, pekik Lestari. Aku tidak mengusir. Aku hanya memberi saran, kata Dimas.
Di sini memang tidak nyaman. Aku tahu. Zahra, lihat suamimu. Dia mengusir ibumu. Zahra memijat pelipisnya. Kepalanya pusing 7 keliling. Ibu, mungkin Dimas benar. Untuk sementara, ibu pulang dulu ke rumah ibu, ya? Di sini memang tidak memungkinkan. Nanti kalau kami sudah dapat tempat yang lebih baik. Lestari menatap putrinya dengan pandangan tak percaya. Kamu juga mengusir ibu? Kamu lebih memilih laki-laki tak berguna ini daripada ibumu sendiri. Bukan begitu, Bu. Tapi aku stres. Stres? Kamu stres? Ibu lebih stres. Lestari langsung masuk ke sudutnya, menarik kopernya yang bahkan belum dibongkar penuh. Dia mengemasi sedikit barangnya dengan kasar. Baik, ibu pulang. Tapi ingat, Zahra, semua ini terjadi karena kamu menikah dengan laki-laki lemah. Dan karena kamu punya ibu mertua iblis. Dia menyeret kopernya, membanting pintu studio itu hingga membuat dinding bergetar. Tinggallah Zahra dan Dimas berdua di ruangan sempit yang sunyi itu. Dia pergi, kata Dimas pelan. Iya, sahut Zahra, suaranya dingin. Dan sekarang hanya tinggal kita berdua. Di kandang ini. Kepergian Lestari tidak membuat suasana lebih baik. Itu hanya menghilangkan satu sumber kebisingan. Tapi memperjelas sumber masalah utama, mereka. Hidup berdua di ruang sempit memperlihatkan semua retakan dalam pernikahan mereka. Tidak ada lagi ruang tamu yang luas untuk saling menghindar. Tidak ada lagi pintu kamar yang bisa dibanting. Mereka terjebak. Zahra, yang terbiasa superior, kini merasa terhina setiap detik. Dia harus mencuci pakaiannya sendiri di kamar mandi sempit, menjemurnya di balkon kecil yang berdebu. Dia harus memasak mie instan di panci listrik. Dimas, di sisi lain, tenggelam dalam depresi. Dia merasa bersalah pada ibunya, tapi dia juga marah. Dia marah pada Zahra yang memicu semua ini. Dia marah pada dirinya sendiri karena terlalu lemah. Dia lebih banyak diam, menghabiskan waktu di balkon, merokok berbatang-batang. Pertengkaran kecil meledak setiap saat. Kamu bisa tidak sih? Taruh handuk basah di tempatnya? Ini bau. Tempatnya di mana? Zahra? Kita bahkan tidak punya gantungan handuk. Setidaknya jangan dilempar ke kasur. Ini kasur? Ini cuma busa di lantai. Di tengah kekacauan rumah tangga itu, Zahra harus kembali bekerja. Dia harus mempertahankan satu-satunya hal yang masih dia miliki, jabatannya. Dia berusaha tampil seperti biasa. Dia berdandan rapi. Dia memakai blus sutra dan rok pensilnya. Dia naik ojek online ke kantor. Karena mobil SUV-nya terlalu boros bensin dan biaya parkirnya mahal, tiba dengan sedikit keringat dan rambut yang agak lepek karena helm. Dia mencoba fokus. Tapi pikirannya kacau. Dia memikirkan spanduk, dijual, itu. Dia memikirkan tatapan para tetangga. Dia memikirkan rekening tabungannya yang menipis. Dia memikirkan studio sempit yang harus ia sebut rumah. Dan dia membuat kesalahan. Sebagai senior finance director yang baru, dia bertanggung jawab meninjau anggaran triwulanan dari beberapa departemen sebelum diserahkan ke dewan direksi. Pekerjaannya menuntut ketelitian absolut. Dia sedang memeriksa proposal anggaran dari divisi pemasaran. Angkanya besar-besar, puluhan miliar rupiah. Kepalanya pusing. Ponselnya di meja bergetar. Notifikasi dari aplikasi properti menunjukkan unit apartemen lain yang sedikit lebih murah. Pikirannya terpecah. Dia lelah. Dia kurang tidur. Dia melihat angka 5.500.000.000 rupiah. Dia membacanya sekilas, mengira itu 5,5 miliar, sebuah angka yang wajar untuk promosi besar. Dia memberi tanda centang persetujuan digital. Dia tidak melihat dengan teliti. Angka yang sebenarnya tertulis adalah 55 miliar rupiah. 55 miliar. Ada satu angka nol ekstra yang fatal. Kesalahan itu baru ketahuan 2 hari kemudian, ketika kepala divisi keuangan, atasannya langsung memanggilnya ke ruangan. Nama atasannya Pak Reza.
Seorang pria parubaya yang tegas dan tidak suka basa-basi. "Zahra, silakan duduk," katanya. Nadanya datar. Zahra duduk. Jantungnya mulai berdebar. Pak Reza menggeser sebuah tablet ke arahnya. Layar itu menunjukkan dokumen anggaran yang ia setujui. Sebuah angka dilingkari dengan stabilo digital merah. "Bisa kamu jelaskan ini?" tanya Pak Reza. Darah serasa surut dari wajah Zahra. Dia melihat angka 0 yang kelebihan itu. "Pak, saya 55 miliar. Zahra. Untuk aktivasi media sosial? Kamu menyetujuinya?" Ini hampir saja masuk laporan final untuk Dewan Direksi. Kalau asisten saya tidak teliti dan mengecek ulang, seluruh anggaran perusahaan bisa kacau. "Pak, maaf saya tidak tahu, saya pasti salah lihat." "Salah lihat?" Suara Pak Reza menajam. "Ini bukan salah ketik, Zahra. Ini kelalaian. Kelalaian yang bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah. Ini bukan standar yang saya harapkan dari seorang senior finance director." Zahra menunduk. "Maafkan saya, Pak. Ini tidak akan terulang lagi. Saya sedang banyak pikiran." "Saya tidak peduli dengan pikiran kamu," kata Pak Reza dingin. "Saya peduli dengan pekerjaan kamu. Kamu baru saja dipromosikan. Kamu seharusnya menunjukkan kinerja terbaikmu, bukan sebaliknya. Kinerja kamu seminggu ini mengecewakan. Kamu sering terlambat. Kamu kelihatan tidak fokus di rapat. Dan sekarang ini." Pak Reza bersandar di kursinya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan pribadi kamu. Dan saya tidak mau tahu. Tapi saya beri kamu peringatan keras. Perbaiki." "Baik, Pak. Saya akan menempatkan kamu dalam masa percobaan informal. 1 bulan. 1 kesalahan kecil lagi, Zahra, dan promosi ini akan saya tarik kembali. Mengerti?" "Mengerti, Pak," bisik Zahra. Rasanya seperti ditampar. Dia berjalan keluar dari ruangan Pak Reza dengan kaki gemetar. Dia masuk ke toilet wanita. Dia mengunci diri di salah satu bilik. Dia tidak menangis. Dia terlalu marah untuk menangis. Promosinya, satu-satunya hal yang ia menangkan, kini terancam. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding bilik yang dingin. Dia kehilangan rumahnya. Dia kehilangan uangnya. Dia kehilangan kenyamanannya. Dan sekarang, dia terancam kehilangan pekerjaannya. Semua ini berawal dari satu orang. Ibu. Desisnya. "Ini semua salah ibu. Aku akan menemukanmu. Aku bersumpah. Aku akan menemukanmu. Dan kamu akan membayar semua ini." Kemarahan itu memberinya fokus baru. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini soal balas dendam. Minggu-minggu berikutnya adalah kabut kesengsaraan bagi Zahra dan Dimas. Zahra bekerja seperti robot. Dia datang paling pagi, pulang paling malam. Dia memeriksa setiap angka 3 kali. Dia paranoid, takut membuat kesalahan lagi. Dia berhasil mempertahankan pekerjaannya, tapi dia kehilangan jiwanya. Dia menjadi wanita yang dingin, pahit, dan penuh amarah. Dimas, setelah sebulan mengurung diri, akhirnya sadar dia tidak bisa terus begini. Uang 5 juta yang ibunya berikan sudah lama habis. Mereka hidup dari gaji Zahra yang sekarang harus digunakan untuk membayar sewa studio dan biaya hidup yang minimalis. Dia mulai mencari pekerjaan baru, tapi depresinya membuat proses wawancara menjadi sulit. Di malam hari, mereka tidak lagi bertengkar. Mereka hanya duduk dalam keheningan yang menyesakkan di studio sempit itu. Tapi di dalam kepala Zahra, obsesinya tumbuh. Dia harus menemukan Bulan. Dia mencoba melacak penjualan rumah itu. Dia menelepon agen properti yang spanduknya terpasang, berpura-pura sebagai calon pembeli. "Oh, rumah di Gria Kencana itu? Mohon maaf, Bu. Sudah laku. Cepat sekali lakunya," kata si agen dengan suara ceria. "Laku?" Jantung Zahra mencelos. "Ke siapa? Berapa?" "Wah, kalau itu rahasia klien, Bu. Yang jelas pemiliknya, Bulan, sudah pindah."
Kami tidak diberi info kemana. Zahra membanting telepon. Gagal. Dimas, di sisi lain, tidak mencari ibunya untuk balas dendam. Dia rindu. Dia merasa bersalah. Dia rindu masakan ibunya. Dia rindu omelan pelan ibunya. Dia rindu fakta bahwa ada seseorang di dunia ini yang mencintainya tanpa syarat, dan dia telah mengkhianatinya. Suatu malam, saat Zahra sedang sibuk memeriksa laporan di laptopnya di lantai, Dimas tiba-tiba teringat sesuatu. Ruko. Gumamnya. Apa? Tanya Zahra, tidak mengalihkan pandangan dari layar. Ibu punya ruko. Di dekat pasar lama. Kata Dimas, duduk tegak. Dulu disewakan ke toko kelontong. Ibu sering mengeluh penyewanya telat bayar. Zahra langsung membeku. Dia mengangkat kepalanya. Ruko? Di mana? Pasar lama. Jalan Angkasa. Aku pernah sekali ke sana. Sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Bentak Zahra. Langsung meraih kunci mobilnya. Aku baru ingat. Ayo ke sana. Sekarang. Sekarang? Ini sudah jam 9 malam. Aku tidak peduli. Perjalanan ke pasar lama terasa menegangkan. Area itu sudah sepi. Toko-toko sudah tutup. Jalanan remang-remang. Zahra mengemudikan mobilnya pelan. Matanya menyapu deretan ruko tua. Yang mana, Mas? Yang mana? Desaknya. Aku tidak yakin. Sudah lama sekali. Warnanya dulu biru pudar. Kata Dimas, berusaha mengingat. Mereka berputar 2 kali. Itu. Dimas menunjuk. Dulu itu toko kelontong, sumber rejeki. Tapi ruko itu bukan lagi toko kelontong biru yang pudar. Ruko itu telah berubah total. Catnya baru. Warna krem yang elegan dengan aksen hijau zaitun. Jendelanya besar dan bersih. Di lantai atas, jendelanya terbuka, dan terlihat ada kehidupan. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah papan nama kayu yang sedang dalam proses pemasangan. Sebagian masih tertutup plastik. Catnya masih segar. Tapi huruf-hurufnya terbaca jelas di bawah lampu jalan. Dapur Ibu Wulan. Catering masakan rumah. Zahra memarkir mobilnya di seberang jalan. Mereka berdua terpaku. Ruko itu sedang direnovasi besar-besaran. Meski sudah malam, masih ada aktivitas. Pintu depannya terbuka sebagian. Terlihat beberapa pekerja sedang membersihkan sisa-sisa material bangunan. Dan di sanalah dia. Berdiri di tengah ruangan yang masih berantakan itu, di bawah cahaya lampu neon sementara, adalah Bu Wulan. Tapi ini bukan Bu Wulan yang mereka kenal. Ibu Wulan yang mereka kenal memakai daster pudar dan rambutnya dicepol seadanya. Ibu Wulan yang mereka kenal. Bicaranya pelan dan jalannya membungkuk. Ibu Wulan yang ini, berbeda. Dia memakai blus batik yang rapi dan celana panjang katun berwarna gelap. Rambutnya yang beruban dipotong pendek dan ditata rapi. Dia tidak membungkuk. Dia berdiri tegak. Dia sedang memegang sebuah clipboard. Berbicara dengan tegas kepada seorang pria yang tampak seperti mandor atau kontraktor. Dia menunjuk ke arah dinding, lalu ke arah dapur baru yang mengilap di bagian belakang. Dia tampak berwibawa, penuh kendali, dan bersemangat. Dia terlihat lebih muda 10 tahun. Saat dia tertawa kecil menanggapi sesuatu yang dikatakan si mandor, tawa itu, tawa lepas. Tawa yang belum pernah didengar Dimas dan Zahra selama bertahun-tahun. Bu Wulan kemudian berbalik, seolah merasakan sesuatu. Matanya menyeberang jalan yang gelap, dan dia melihat mobil SUV Zahra. Dia melihat 2 sosok di dalamnya. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa takut. Dia hanya menatap. Pemandangan itu, ketenangan ibunya, kekuasaan yang terpancar darinya, menghancurkan sisa-sisa pertahanan diri Dimas. Rasa bersalah, rasa rindu, dan rasa malu yang telah ia pendam berminggu-minggu meledak menjadi satu. Ibu! Bisiknya. Sebelum Zahra bisa menghentikannya, Dimas membuka pintu mobil dan berlari menyeberang jalan. Dia tidak peduli pada motor yang hampir menyerempetnya.
Dia berlari masuk ke dalam ruko yang berdebu itu, melewati tumpukan kantong semen dan kaleng-kaleng cat. Para pekerja berhenti, menatap bingung. Dimas berhenti tepat di depan ibunya. Dia menatap wajah ibunya yang tenang. Wajah yang tidak lagi menunjukkan jejak penderitaan. Dan itu menghancurkannya. Ibu! Isaknya. Lututnya lemas. Dia ambruk, bersujud di lantai yang kotor dan berdebu. Dia meraih ujung celana ibunya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ibu! Maafkan Dimas. Bu! Maafkan Dimas. Tangisnya pecah. Suaranya menggema di ruangan kosong itu. Dimas salah, Bu. Dimas berdosa sama ibu. Maafkan kami, Bu. Dia mencoba meraih kaki ibunya, menciumnya. Pulanglah, Bu, kami mohon pulang. Kami hancur tanpamu. Aku mohon, Bu, maafkan. Para pekerja membuang muka, merasa canggung. Si mandor berdeham. Bulan hanya berdiri diam. Dia menatap puncak kepala putranya yang bergetar karena tangisan. Dia tidak menarik kakinya, tapi dia juga tidak membelai kepala itu. Dia hanya diam, membiarkan putranya mengeluarkan semua penyesalannya di kakinya. Zahra, yang menyusul dari mobil, berhenti di ambang pintu. Dia menyaksikan pemandangan itu. Suaminya, seorang manajer, bersujud seperti budak di depan wanita tua yang dulu adalah pelayannya. Dia tidak merasa iba. Dia merasa jijik. Dia tidak tergerak oleh tangisan Dimas. Dia marah. Dia marah pada kelemahan suaminya. Dan dia marah pada ketenangan Bulan. Ini bukan reuni yang mengharukan. Ini adalah deklarasi kemenangan dari pihak Bulan. Dan Zahra tidak terima dikalahkan. Dimas, berdiri. Desisnya. Suaranya tajam seperti pisau. Dimas tidak mendengarnya. Dia masih terisak. Berdiri. Jangan mengemis padanya. Zahra melangkah maju. Dia menarik kerah baju Dimas dengan kasar, memaksanya berdiri. Dimas terhuyung. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Zahra kini berdiri berhadapan langsung dengan ibu mertuanya. Mata mereka bertemu. Api melawan es. Ibu! Teriak Zahra. Suaranya melengking, memantul di dinding-dinding yang baru dicat. Si mandor dan para pekerjanya mundur beberapa langkah. Seharusnya ibu bicara baik-baik sama kami. Serangnya, telunjuknya menuding lurus ke wajah Bulan. Ini cara apa? Main usir-usir. Ambil semua barang. Mengganti kunci. Memutus listrik. Ibu mau membunuh kami pelan-pelan. Bulan tetap diam. Wajahnya tenang. Ketenangan itu membuat Zahra semakin murka. Dan sekarang ini. Apa ini? Ibu menghabiskan uang untuk membuka warung rongsok ini. Pakai uang apa? Lalu kenapa menjual rumah itu? Hah? Pekik Zahra. Suaranya naik histeris. Ibu tidak punya hati. Ibu tahu kami tidak punya tempat tinggal. Ibu tahu itu satu-satunya milik kami. Dia menoleh ke Dimas yang hanya bisa menunduk malu. Itu rumah Dimas juga. Itu rumah peninggalan ayahnya. Itu hak dia. Zahra kembali menatap Bulan. Matanya menyala-nyala. Ibu tidak punya hak. Ibu tidak punya hak mengambil rumah itu dari kami. Tuduhan itu menggantung di udara yang penuh debu renovasi. Dimas gemetar. Para pekerja menahan napas. Bulan menatap Zahra lama. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, dia berbicara. Tuduhan Zahra. Ibu tidak punya hak mengambil rumah itu dari kami. Menggantung di udara yang berat oleh debu semen. Suara pekikan histerisnya memantul di dinding-dinding yang masih basah oleh cat baru, membuat para pekerja bangunan yang bersembunyi di sudut-sudut gelap merasa semakin tidak nyaman. Dimas, yang baru saja dipaksa berdiri oleh Zahra, hanya bisa menunduk. Bahunya bergetar, entah karena sisa tangis atau karena malu yang tak terhingga. Dia berdiri terjepit di antara amukan istrinya dan ketenangan ibunya. Bulan menatap Zahra. Tatapannya tidak goyah. Dia tidak terintimidasi. Dia tidak marah. Dia hanya terlihat sangat lelah dengan semua drama itu.
namun sekaligus sangat kuat. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya tidak keras, tidak melengking seperti Zahra. Suaranya tenang, datar, dan tajam, membelah keributan itu dengan presisi seorang ahli bedah. Kamu bilang, Bu Wulan memulai. Seharusnya ibu bicara baik-baik. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kapan? Tanyanya lugas. Kapan kita pernah bicara baik-baik? Zahra? Selama 10 tahun kamu tinggal di rumahku. Bicara adalah saat kamu memberi perintah, dan ibu melaksanakannya. Bicara adalah saat kamu mengeluh masakan ibu keasinan. Bicara adalah saat kamu menyuruh ibu menyetrika bajumu lebih rapi. Dan bicara baik-baik, yang terakhir, lanjut Bu Wulan, matanya menyorot lurus ke mata Zahra, adalah pesanmu malam itu. Jangan lupa panaskan sisa makanan di kulkas. Jangan dibuang. Itu, bicara baik-baik, versimu, kan? Sebuah perintah untuk pelayanmu, agar dia memakan sisa makanan pestamu. Zahra tampak tercekat. Dia ingin membantah. Tapi setiap kata Bu Wulan adalah kebenaran yang telak. Ibu tidak sedang bernegosiasi malam itu. Zahra, kata Bu Wulan lagi. Ibu sudah selesai. Dan kamu bilang, Bu Wulan beralih ke poin kedua. Ibu mengambil semua barang. Dia menghela napas. Lagi-lagi kamu salah. Ibu tidak mengambil barang kalian. Kamar tidurmu, perhiasanmu, baju-baju mahalmu, laptopmu, mobil cicilanmu, apa ada yang ibu sentuh? Zahra diam. Ibu mengambil barang ibu. Sofa yang ibu beli tunai dengan uang ibu. Meja makan yang ibu pilih. Kulkas, televisi, mesin cuci semua yang ada di rumah itu, yang kamu pamerkan ke teman-temanmu seolah itu milikmu, adalah milik ibu. Ibu hanya mengambil apa yang jadi hak ibu. Tidak kurang, tidak lebih. Para pekerja mulai berbisik pelan. Si Mandor, Pak Joko, menatap Zahra dengan pandangan sedikit mencela. Dan yang terakhir, suara Bu Wulan melembut, tapi ketegasannya tidak berkurang. Kamu bilang, ibu tidak punya hak atas rumah itu. Kamu bilang, itu rumah Dimas, peninggalan ayahnya. Bu Wulan kini memalingkan wajahnya dari Zahra. Dia menatap putranya, Dimas, yang masih tidak berani mengangkat wajahnya. Dimas, panggilnya. Dimas tersentak. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Lihat ibu, Le. Dimas menatap ibunya. Apa kamu pernah sekalipun melihat sertifikat rumah itu seumur hidupmu? Tanya Bu Wulan. Dimas menggeleng pelan. Tidak, Bu. Apa ayahmu pernah bilang? Dimas, rumah ini untukmu? Dimas berpikir keras. Lalu kembali menggeleng. Tidak, Bu. Ayah bilang, jaga ibu dan rumah ini. Tepat, kata Bu Wulan. Dia tidak bilang, rumahmu. Dia bilang, rumah ini. Karena rumah ini, dia menoleh kembali ke Zahra, tatapannya sedingin es. Bukan hak Dimas. Rumah itu adalah milikku. Itu bohong, pekik Zahra, mencoba peruntungan terakhir. Itu pasti baru dibalik nama. Itu harta Gonogini. Peninggalan suami itu hak anak. Kamu bekerja di bidang keuangan, Zahra, kata Bu Wulan tenang, tidak terpengaruh oleh teriakan Zahra. Kamu pasti tahu apa itu sertifikat hak milik. Kamu sudah melihat salinannya. Nama siapa di situ? Wulan Puspitasari, bisik Dimas. Tepat. Ulang Bu Wulan. Almarhum suamiku sudah menamakan rumah itu atas nama ibu. Puluhan tahun yang lalu. Jauh sebelum kamu bahkan kenal dengan Dimas. Dia bukan orang bodoh. Mungkin dia tahu, suaminya tidak akan selamanya ada. Mungkin dia tahu, suatu hari nanti, ibu akan membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari keserakahan. Bahkan perlindungan dari anak ibu sendiri. Kata-kata, perlindungan dari anak ibu sendiri, menghantam Dimas lebih keras daripada tamparan. Dia kembali terisak. Tapi kali ini tanpa suara. Dia hancur. Zahra kehabisan kata-kata.
Semua argumennya mental. Dia telah kalah di semua lini. Dia kalah secara hukum, kalah secara materi, dan kalah secara moral. Amarahnya yang meledak-ledak tadi kini mengempis, digantikan oleh kepanikan yang dingin. Dia melihat ruko yang sedang direnovasi ini. Dia melihat ibu mertuanya yang berpenampilan baru. Ini semua butuh uang. Uang yang banyak. Ibu. Zahra mencoba taktik baru. Suaranya bergetar. Dibuat-buat agar terdengar memelas. Kami salah. Kami minta maaf. Tapi, Ibu tega? Ibu tega melihat kami. Dia menunjuk dirinya sendiri dan Dimas. Kami sekarang tinggal di studio sempit. Bu. Di rusun. Panas. Berisik. Kami tidak punya apa-apa lagi. Mas Dimas belum bekerja. Pekerjaan saya. Dia menelan ludah. Sedang bermasalah. Ibu tega melihat anak ibu hidup menderita. Dia mencoba mendekat. Mencoba meraih tangan Bu Wulan. Bu Wulan mundur selangkah. Menghindari sentuhan itu. Dia menatap Dimas. Lama sekali. Dia melihat putranya yang hancur, lemah, dan menyedihkan. Ada sisa rasa sayang seorang ibu di hatinya. Dimas, katanya pelan. Ibu sudah memaafkanmu. Dimas mengangkat kepalanya. Matanya bersinar oleh secercah harapan. Zahra pun tampak sedikit lega. Ibu memaafkan kamu sebagai anak ibu, lanjut Bu Wulan. Tapi, harapan itu padam secepat kilat. Ibu tidak akan kembali. Ibu tidak bisa kembali. Tapi, Bu, kenapa? Bisik Dimas. Karena ibu sudah selesai, kata Bu Wulan. Suaranya kini mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ibu sudah selesai menjadi bayangan di rumah ibu sendiri. Ibu sudah selesai bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan yang akan kalian hina. Ibu sudah selesai menyetrika baju kalian, membersihkan kotoran kalian, dan menunggu di rumah sendirian sementara kalian berpesta. Dia memandang sekeliling ruko barunya. Ada kebanggaan di matanya. Sekarang, ibu mau hidup. Untuk diri ibu sendiri. Ibu mau bangun pagi untuk usaha ibu. Ibu mau memasak untuk orang-orang yang menghargai masakan ibu. Ibu mau menghabiskan sisa umur ibu dengan tenang. Lalu rumah itu? Tanya Dimas putus asa. Apa tidak bisa? Rumah itu sudah laku terjual, kata Bu Wulan tegas. Minggu lalu. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Uangnya, lanjut Bu Wulan, ada di sini. Menjadi modal untuk ini. Dia menunjuk dapur stainless steel baru yang berkilauan di belakang. Ibu akan membuka usaha catering. Usaha dari masakan yang kalian sebut, sisa makanan, itu, Zahra. Penghinaan terakhir itu begitu telak, begitu sempurna. Zahra terhuyung mundur. Dia tidak bisa bernapas. Bu Wulan tidak memberi mereka waktu lagi untuk bereaksi. Dia sudah membuang cukup waktu untuk mereka. Dia berbalik badan, membelakangi mereka berdua. Pak Joko, panggilnya kepada si mandor. Suaranya kembali profesional dan berwibawa, seolah-olah interupsi barusan tidak pernah terjadi. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Tamunya sudah selesai. Bisa kita lanjut ukur penempatan kompor untuk dapurnya? Saya mau ada 6 tungku di sana. Oh, siap, Bu. Siap. Pak Joko bergegas menghampiri Bu Wulan, membawa meterannya. Bu Wulan berjalan menjauh bersama Pak Joko, masuk lebih dalam ke area dapur barunya. Dia mulai menunjuk-nunjuk, berdiskusi tentang tata letak, tentang saluran air. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak melihat lagi ke arah Dimas atau Zahra. Bagi dia, mereka sudah selesai. Mereka sudah menjadi masa lalu. Zahra berdiri mematung. Dia baru saja menyaksikan penolakan paling total, paling absolut, yang pernah ia alami. Dia telah diabaikan. Dihapus. Dia bukan lagi siapa-siapa di mata wanita itu. Dia menatap punggung Bu Wulan yang tegap. Punggung yang dulu selalu membungkuk melayaninya. Kini berdiri tegak, membelakanginya. Rasa benci yang begitu pekat memenuhi dadanya. Ayo,
Desisnya pada Dimas. Suaranya serak karena marah. Dimas tidak bergerak. Dia masih menatap punggung ibunya yang menjauh. Ibu! Panggilnya sekali lagi, pelan, penuh kerinduan. Bu Wulan tidak berhenti. Dia bahkan tidak menoleh. Aku bilang, ayo pergi. Zahra menarik lengan suaminya dengan kasar, menyeretnya keluar dari ruko itu seperti menyeret karung beras. Dimas tersaruk-saruk. Kakinya berat. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Dia melihat ibunya, berdiri di bawah cahaya lampu, tertawa pelan mendiskusikan sesuatu dengan Pak Joko. Ibunya terlihat hidup. Ibunya terlihat bahagia. Dan Dimas sadar, di dalam kebahagiaan baru ibunya itu, tidak ada tempat lagi untuknya. Dia telah kehilangan ibunya, selamanya. Zahra mendorongnya masuk ke mobil. Dia membanting pintu mobil, menyalakan mesin dengan kasar. Aku benci dia, desis Zahra. Tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Aku bersumpah, aku akan membuatnya membayar ini. Dimas hanya diam, bersandar di jendela. Air matanya mengalir tanpa suara di dalam kegelapan mobil. Dia tidak mendengarkan ancaman istrinya. Dia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. 1 tahun berlalu. Waktu mengubah segalanya. Bagi sebagian orang, waktu menyembuhkan. Bagi yang lain, waktu mengikis. Dapur Ibu Wulan, bukan lagi sekadar ruko renovasi yang berdebu. Kini, tempat itu adalah salah satu restoran masakan rumah paling sukses di area tersebut. Papan nama kayu yang elegan itu kini bersinar terang, menjadi patokan bagi siapapun yang mencari makanan otentik yang lezat. Interiornya tidak mewah seperti restoran hotel bintang 5. Interiornya hangat. Meja-meja kayu solid, kursi-kursi yang nyaman, dinding berwarna krem yang dihiasi foto-foto hitam putih Bulan dan mendiang suaminya di masa muda, juga foto-foto Gilang dan Vina. Aroma rempah-rempah yang kaya, bukan aroma parfum mahal, menyambut setiap tamu di pintu. Restoran itu selalu penuh saat jam makan siang. Para pekerja kantoran, keluarga-keluarga, bahkan sosialita yang bosan dengan makanan fusi, semua datang ke sana. Bulan tidak lagi memasak di dapur utama. Dia punya tim koki yang dia latih sendiri. Dia adalah sang pemilik. Dia duduk di meja kasir, menyapa pelanggan dengan senyum ramah, atau terkadang dia duduk di salah satu meja favoritnya di dekat jendela besar, mengawasi operasional. Penampilannya semakin berwibawa. Dia memakai blus batik sutra yang bagus. Rambutnya yang putih keperakan ditata rapi. Aura ketenangan dan kepuasan memancar darinya. Siang itu, dia sedang duduk di mejanya di dekat jendela, menikmati teh jahe hangat dan sepotong kue lapis legit. Di seberangnya, duduk Gilang dan Vina. Mereka ikut membantu mengelola bisnis keluarga itu. Gilang menangani operasional dan pemasok, sementara Vina, yang ternyata punya bakat di bidang keuangan, mengelola administrasi dan pembukuan dengan sangat rapi. Laporan bulan ini bagus sekali, Bu, kata Vina, menunjukkan sebuah tablet. Penjualan catering kita naik 30% setelah acara di balai kota itu. Kita butuh tambahan armada mobil box. Diatur saja, Enduk, kata Bulan tersenyum. Kamu yang pegang anggarannya. Dan Pak Joko, si mandor dulu itu, Bu, tambah Gilang. Dia nawarin ruko di sebelahnya. Katanya pemiliknya mau jual. Mungkin kita bisa ekspansi? Area dapurnya sudah mulai sempit. Dipikirkan. Nanti kita survei tempatnya, kata Bulan. Dia menyesap tehnya, memandang keluar jendela. Cuaca di luar terik. Jalanan pasar lama yang kini menjadi ramai berkat restorannya, tampak sibuk. Matanya menyipit, melihat sesuatu di seberang jalan, di area parkir. Sebuah mobil city car tua berwarna perak kusam berhenti dengan mendadak, hampir menabrak tukang parkir. Kap mesinnya mengepulkan asap putih tipis. Bulan menghentikan cangkir tehnya di udara. Pintu mobil itu terbuka. Seorang pria keluar dari kursi pengemudi. Dia kurus, kemejanya kusut, wajahnya tampak lelah dan jauh lebih tua. Itu Dimas. Dia buru-buru berlari membuka kap mesin, dan kepulan asap langsung membubung lebih tebal. Dia mengipas-ngipas asap itu dengan panik,
Tangannya kotor oleh debu mesin. Pintu penumpang terbuka. Seorang wanita keluar. Bu Wulan nyaris tidak mengenalinya. Itu Zahra. Tapi ini bukan Zahra sang senior finance director yang angkuh. Rambutnya yang dulu selalu berkilau, kini diikat ekor kuda seadanya. Beberapa anak rambut mencuat lepek karena keringat. Dia masih memakai pakaian kerja, blus dan rok span, tapi blusnya tampak kusam, dan ada noda kecil di dekat kerahnya. Riasannya luntur, memperlihatkan lingkaran hitam di bawah matanya yang memancarkan kekesalan kronis. "Kamu tuh bisa apa sih?" Suara teriakan Zahra terdengar samar, bahkan menembus kaca tebal restoran. Dia berdiri berkacak pinggang di trotoar yang berdebu, di bawah matahari yang menyengat. Dia tidak peduli orang-orang yang lewat memandanginya. Cuma urus mobil begini saja nggak becus. "Aku sudah bilang kemarin, bawa ke bengkel. Kamu bilang, hemat. Hemat. Sekarang kita telat. Aku ada rapat penting." Dimas tidak menjawab. Dia hanya sibuk mencari-cari botol air mineral di dalam mobil untuk mendinginkan radiator. Dia tampak sudah terbiasa dimarahi. Dia terlihat seperti cangkang kosong dari pria yang dulu. "Dengar nggak sih aku ngomong?" Zahra mendorong bahu Dimas dengan kasar. "Selalu begini. Kamu itu nggak ada gunanya." "Nggak ada." Dimas membanting botol air itu ke aspal. "Diam, Zah. Aku lagi pusing." "Oh, berani kamu ya sekarang? Berani bentak aku? Kamu pikir kamu siapa?" Mereka bertengkar hebat di pinggir jalan. Pemandangan yang menyedihkan. Zahra yang penuh amarah, dan Dimas yang kalah. Di tengah amukannya, mata Zahra menyapu sekeliling, mencari bantuan atau mungkin sekadar melampiaskan kekesalannya pada dunia. Matanya melintasi jalanan. Matanya bertemu dengan jendela besar restoran itu. Dan matanya terkunci dengan mata Bu Wulan. Waktu seolah berhenti bagi Zahra. Dia melihat ibu mertuanya. Duduk dengan begitu anggun di dalam ruangan ber-AC yang sejuk. Di depannya ada teh dan kue. Dia mengenakan pakaian yang bagus. Dia terlihat kaya. Dia terlihat tenang. Dia terlihat bahagia. Semua yang dulu milik Zahra, kini seolah pindah ke wanita itu. Ketenangan, kekayaan, kekuasaan. Dan Bu Wulan tidak membuang muka. Dia tidak menatap iba. Dia tidak menatap marah. Dia hanya menatap lurus ke arah Zahra. Tatapan yang tenang, datar, yang seolah berkata, "Aku melihatmu." Zahra merasa telanjang. Dia merasa terhina. Semua orang di jalan melihatnya bertengkar. Dan sekarang, musuh bebuyutannya menyaksikannya dari singgasananya. "Ibu Vina Gilang." Suara Bu Wulan memecah keheningan di mejanya. Mereka berdua, yang tadi juga ikut menonton pemandangan itu dengan prihatin, menoleh ke Bu Wulan. Bu Wulan tidak lagi menatap keluar. Dia memalingkan wajahnya dari pemandangan itu, seolah baru saja melihat lalat yang mengganggu. Dia menoleh ke Gilang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Jadi, tadi kamu bilang ruko sebelah mau dijual?" Lalu dia tertawa. Tawa yang ringan, renyah, dan tulus. Tawa orang yang tidak lagi punya beban di hatinya. Di seberang jalan, Zahra melihat tawa itu. Dia tidak bisa mendengarnya, tapi dia bisa melihatnya. Dia melihat Bu Wulan tertawa lepas, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya, di dalam restoran miliknya yang sukses. Itu adalah tamparan paling keras yang pernah Zahra terima. Lebih keras dari kehilangan rumah. Lebih keras dari kehilangan pekerjaan, yang belakangan ia tahu, promosinya memang ditarik kembali setelah sebulan, dan kini ia terjebak di posisi staf senior yang gajinya pas-pasan. Tawa itu adalah karma. "Ayo pergi," desisnya pada Dimas. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. "Tapi mobilnya tinggal. Aku tidak peduli. Ayo pergi dari sini. Sekarang." Zahra menarik tangan Dimas, menyeretnya menjauh dari mobil yang mogok itu. Mereka berjalan cepat, menghilang di tikungan, di antara kerumunan orang-orang yang pergi ke pasar. Di dalam restoran, Bu Wulan mengambil sepotong lagi kue lapis legitnya. Dia mengunyahnya pelan-pelan.
Rasanya manis. Dia sudah melupakan pemandangan di luar jendela. Dia sudah melanjutkan hidupnya. Pestanya baru saja dimulai.